Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jor Cipayung, Jakarta Timur. Sebelum kendaraan terbakar, mobil sempat terlibat kecelakaan dengan truk. Kobaran api disertai asap tebal membakar habis mobil sedan yang terbakar di ruas tol Jor, tepatnya di kilometer 36400 Cipayung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang membakar habis seluruh bagian mobil sedan tersebut. Mobil sedan yang terbakar tersebut sebelumnya terlibat kecelakaan dengan kendaraan truk yang sama-sama melintas dari arah Taman Mini menuju Bekasi. Setelah menabrak truk, mobil sedan kemudian menabrak pembatas jalan tol hingga akhirnya terbakar. Pengemudi sedan berhasil diselamatkan oleh pengendara lain yang melintas. Ada seberang, saya dengar ada benturan, saya noleh kemari, tiba-tiba api udah keluar. Udah keluar dari mobil, pas kita lihat nih mobil dia nabrak pembatas. Nah terus dibantu juga sama warga tadi, teman-teman. Dari warga dari sumber daya air. Ya tapi karena api sudah terlalu besar, tidak bisa kita bantu. Alhamdulillah tidak ada. Jadi korbannya itu bapak sekarang sudah di ambulan dan tidak ada yang luka, alhamdulillah. Sementara akibat kejadian ini, kemacetan panjang beberapa kilometer terjadi dari arah Taman Mini menuju Bekasi dan sebaliknya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga depresi akibat sakit usai ditinggal pergi oleh istri dan anaknya, seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan nekat membakar rumahnya sendiri hingga rata dengan tanah. Kebakaran ini sontak menghebohkan warga yang berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Warga di Desa Manggiloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan kobaran api membakar salah satu rumah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membakar seluruh bagian bangunan yang hanya dihuni seorang pria. Kebakaran ini membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga rumah dibakar oleh pemiliknya sendiri berusia 35 tahun yang mengalami depresi pasca ditinggal pergi oleh istri dan anaknya. Tapi kalau api muncul itu dari mana, Pak? Kalau dilihat pada saat itu, Pak? Langsung di pertengahan rumah. Langsung pertengahan rumah, Pak. Oh, ada ledakan atau gimana pada saat itu, Pak? Dinding jatuh ke kayu itu tuh. Oh, sudah dibakar. Oh, roboh, Pak, dindingnya deh. Oh. Ini rumah apa nih, Pak? Rumah panggung ya, Pak? Bawah. Oh. Pada saat kebakaran ada penghuninya atau gimana, Pak? Ada. Cuma kurang juga. Sakit dia. Sakit dia, Pak. Tapi artinya dia sempat terjebak ya di dalam pada saat itu ya, Pak? Enggak, langsung keluar ya, menyelamatkan diri ya, Pak? Enggak ada bantuan, enggak ada orangnya di dalam baru. Api pun padam setelah 30 menit dengan bantuan 4 mobil pemadam. Meski api berhasil dipadamkan, namun seluruh bagian rumah tak dapat diselamatkan. Yang bersangkutan sudah beberapa tahun ditinggalkan orang tuanya, meninggal dunia, kedua orang tuanya. Ya. Tidak lama kemudian istri dan anaknya juga meninggalkan yang bersangkutan pergi dari rumah. Mungkin dampak dari kejadian itu lelaki Ridwan mengalami gangguan kejiwaan. Jadi sudah beberapa dekade ini, beberapa tahun ini terakhir diberikan pengobatan oleh. Beruntung tiada korban dalam kebakaran ini, sementara penghuni rumah telah diamankan oleh pihak keluarga. Polisi pun lakukan penyelidikan terkait cara dan motif pelaku membakar rumahnya sendiri. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahid Ruslan, iNews melaporkan. Seorang anak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara dengan tega dan sadis menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Saat diamankan, pelaku memberikan keterangan yang berbelit-belit hingga polisi hendak memeriksa kejiwaan pelaku. Seorang ibu berinisial SL 61 tahun ditemukan warga tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Huta Toras, Pangkantan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tak jauh dari jasad korban juga ditemukan sebilah parang yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini.
Pelakunya tak lain adalah anak kandung korban sendiri, MS, 37 tahun. MS dipergoki warga sempat berusaha kabur dari rumahnya dengan tangan berlumuran darah. Usai diamankan, keterangan pelaku masih terbelit-belit saat menjalani pemeriksaan. Pelaku juga terlihat depresi dan tak ingin berbicara. Kami mengamankan seseorang laki-laki, inisial MS adalah anak kandung korban sendiri. Mereka tinggal berdua ini? Mereka tinggal berdua di rumah korban. Untuk memastikan motif dibalik peristiwa pembunuhan ibu oleh anak kandungnya sendiri, polisi masih melakukan pemeriksaan termasuk kejiwaan pelaku. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah video seorang siswi sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat kedapatan mengendarai sepeda listrik sendirian di jalan raya. Aksi nekat siswa tersebut mendapatkan perhatian warganet lantaran sangat membahayakan dirinya dan pengguna jalan yang lain. Kok yole karo gurune nggo peda kok. Peda jas. Dalam video, seorang siswi sekolah dasar negeri kedapatan mengendarai sepeda listrik saat berangkat sekolah di wilayah Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan bocah SD tersebut berkendara melintasi jalan ramai kendaraan tanpa pendampingan orang dewasa. Meski lengkap menggunakan helm, namun aksinya membahayakan diri dan juga pengguna jalan lain. Usai viral, personil Satlantas Polres Sukabumi Kota bergerak cepat dengan mendatangi orang tua siswi tersebut. Kepolisian langsung berikan edukasi dan juga pemahaman tentang bahaya menggunakan sepeda listrik di jalan raya sesuai dengan Permenhub tahun 2020. Apalagi dikendarai oleh anak di bawah umur. Dinas Pendidikan Kota Sukabumi juga akan membuat surat edaran terkait dilarangnya para pelajar membawa sepeda motor atau sepeda listrik ke sekolah. Kami sudah membicarakan dan Pak Kadisdik pun dan tim sudah bersepakat bahwa kami dari Satlantas dan dari Disdik menolak keras adanya siswa yang pergi ke sekolah mengendarai sepeda listrik maupun sepeda motor, khususnya yang belum mencukupi umur. Mungkin baru pertama kalinya itu ya, baru pertama kalinya digunakan, dan untungnya dengan bantuan dari rekan-rekan juga di media sosial cepat untuk dicegah dan ditangani. Pihaknya menghimbau kepada orang tua untuk tidak memberikan izin kepada anak-anak di bawah umur untuk menggunakan sepeda motor maupun sepeda listrik untuk beraktivitas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Viral surat edaran permohonan iuran untuk memeriahkan HUT RI yang ditujukan ke masing-masing sekolah tingkat SD hingga perguruan tinggi. Tak tanggung-tanggung, bahkan Camat Rangkas Bitung mengimbau anak-anak mengumpulkan dana dari uang jajan mereka. Belum bagi ormas kali ya? Masyarakat Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten dihebohkan dengan surat edaran permohonan iuran untuk memeriahkan HUT ke-80 RI dari Panitia Hari Besar Nasional atau PHBN Kecamatan Rangkas Bitung. Proposal bertanda tangan Camat Rangkas Bitung dan Polsek Rangkas Bitung tersebut menyebar ke sekolah dari tingkatan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pak Haji, siap. Belum bagi ormas kali ya? Besaran pungutan untuk tingkat SD masing-masing sebesar Rp300.000, SMP Rp600.000, SMA Rp1 juta dan perguruan tinggi Rp1.250.000. Dengan total dana dibutuhkan lebih dari Rp61 juta. Bahkan Camat Rangkas Bitung mengaku jika anak-anak sekolah dasar ini diimbau mengumpulkan dana dari uang jajan mereka. Sebaliknya, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tidak menerima informasi adanya pungutan dana dan menyayangkan aksi tersebut.
dari siswa sekolah seperti kegiatan stunting ini kami mendapatkan penghargaan tertinggi untuk pengumpulan terkait dengan 1.000 untuk anak stunting setiap Jumat. Jadi anak-anak berusaha untuk dikumpulkan sisa uang jajannya untuk turut membantu kegiatan dari HUT RI ini. Ya, memang kami tidak ada anggaran, tetapi di dalam surat edaran kan kami harus memeriahkan supaya masyarakat juga bisa merayakan Hari Kemerdekaan. Saya mengambil contoh, ada masyarakat yang miskin yang dia setiap tahun tidak bisa memasang bendera. Masa kita biarkan? Padahal itu adalah HUT kemerdekaan kita. Artinya pihak kecamatan memberikan bendera nanti gratis. Akan kita kumpulkan bendera itu dan kita ya nanti kita konsepnya pendidikan gratis ini tentunya melanggar terhadap konsep pendidikan gratis itu, kecuali kalau melibatkan siswa itu bukan untuk kepentingan kolektif tapi kepentingan di internal, misalnya ada anak yang sakit, ada anak yang harus dijenguk dan sebagainya, itu atas dasar keikhlasan dari anak-anak, itu dari segi membangun emosional, membangun sosial, itu sah-sah saja dengan catatan bagi anak yang tidak mampu dengan indikator bermacam-macam indikator tidak mampunya, pungutan apapun. Ditinggal ibu berbelanja, seorang balita berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil. Evakuasi balita tersebut berlangsung dramatis selama 2 jam. Seorang anak kecil terjebak dalam mobil di Pasar Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian ini pun mengundang perhatian sejumlah pengendara yang melintas. Dibantu warga, petugas kepolisian yang mengetahui kejadian berusaha mengevakuasi bocah. Diketahui kejadian berawal saat sang ibu meninggalkan bocah di dalam mobil untuk kebutuhan berbelanja di pasar. Setelah beberapa menit ditinggal, namun pintu mobil telah terkunci dari dalam dan meminta bantuan warga sekitar. Ibunya ke pasar, ya anak-anaknya sih santai-santai aja, nggak nangis nggak apa ya, di dalamnya sih. Di dalam? Iya, di dalam mobil. Ya. Itu berapa lama itu Pak? Ya kurang lebih ya 2 jam lah, kurang lebih. 2 jam? Iya. Itu kondisinya mesin gimana Pak itu Pak? Mesin kondisi hidup, AC juga hidup. Setelah sekitar hampir 2 jam, pintu mobil akhirnya berhasil dibuka oleh petugas kepolisian dan dibantu warga. Pihak kepolisian mengimbau agar orang tua tidak meninggalkan anaknya di dalam mobil agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Informasi mengenai satu pondok pesantren di Sukabumi, Jawa Barat yang terbakar dan api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kamar. Api melalap habis tempat tinggal atau kobong santri di Pondok Pesantren Al-Kahfi, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh asrama lantai atas pondok pesantren yang terdiri dari 8 kamar. Santri dan warga berupaya memadamkan api yang terus membesar. 2 armada pemadam kebakaran dari Posko Jampang Kulon dan Surade yang datang ke lokasi langsung memadamkan api yang membakar bangunan tersebut. Material bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga membuat petugas kesulitan. Saat kejadian, para santri sedang beristirahat. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kamar. Saya keluar, udah keluar ada api. Ada api di lantai yang ke sini, di kamar yang sini. Udah gitu, udah keluar, adalah api yang terus bergembus gitu. Ya, yang bergembus. Terus saya teriak, terus ada teman-teman saya bangunin semuanya, udah bangunin, saya ke bawah. Kesulitan pasti ada, satu sumber air, kedua dari jalan ke TKK lumayan sedikit jauh itu Pak, antara 50 atau 100 meter. Jadi berapa lama itu dievakuasi, memadamkan air prosesnya? Prosesnya diperkirakan 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Para santri sementara mengungsi di Masjid Pondok Pesantren.
Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.